Lalu Bapak punya kebaikan seperti ini. Itulah makna kata Nabi, tutupi kesalahanmu dengan memperbanyak kebaikan. Tutupi kreditmu dengan memperbanyak debitmu. Itu maknanya itu. Artinya apa saudara-saudara sekalian? Orang masuk surga itu, Pak CEO, bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya surga. Kecuali Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Jangankan kita pegawai Bank Mandiri. Kurang apa mulianya Nabi? Apa Bapak pikir Nabi tidak ada dosanya? Nabi pertama yang Allah ciptakan ada memang dosanya. Apa dosanya? Nabi Adam. Apa dosanya? Makan buah huldi. Dosa itu Nabi itu. Turun lagi. Nabi Yunus. Ada dosanya. Apa dosanya? Dia sangka buruk dalam dakwah. Dia tinggalkan umatnya. Itu Nabi. Turun lagi. Ada dosanya. Nabi Nuh. Siapa Nabi Nuh? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jangan sembah kecuali Allah. Anaknya yang lawan ki. Itu Nabi bos. Apalagi kita. Makanya Allah bijaksana. Bukan karena tidak ada dosa orang masuk surga. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada misinya surga. Ini di depanku. Muka penuh dosa jadi semua kita ini. Ini yang bicara. Bapak pikir tidak ada dosaku. Kalau pikat CPI pagi-pagi, kalau hari Minggu lah. Habis mami itu amalku pak. Lalu kenapa orang masuk surga Ustaz? Ditimbangi kebaikan tak. Itu mina dua malaikat Allah hadirkan. Malaikat pencatat kanan tugasnya mencatat debit. Sebelah kiri tugasnya kredit, dosa. Nah, ketika di akhirat nanti ditimbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada dosanya, masuk ke surga. Itulah makna dari hadis Nabi, tutupi kesalahanmu dengan memperbanyak kebaikanmu. Nah kita ini lebih banyak dosa tak daripada kebaikan tak. Mungkin masuk surga. Kok kira ada orang dalam urus kok? Kalau di Bank Mandiri bisa jadi orang dalam pak. Iya toh. Tapi kalau di akhirat tidak laku itu orang dalam pak. Nah sekarang apa hubungannya kita pegawai pak? Saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur pak. Berapa kali kita sholat satu hari? 5. Berarti 5 jika kebaikan tak. Tapi kerja dari mana Ki? Mulai ke jam berapa kerja? Ya, anggaplah jam 8. Sampai setengah 5. Lembur jam 8. Apalagi kalau ada selisih, tambah lama Ki kerja. Iya toh? Bayangkan itu Pak. Kalau kerja tak itu bukan ibadah, maka berapa amal tak sehari? Kalau kerja kita ini kita anggap saja, kita kejar saja karir, kita kejar saja dengan kepangkatan, kita kejar saja gaji, maka berapa amal tak sehari? Sembahyang ji. Maka kerja ini harus Bapak nilai sebagai amal. Ngurusi kredit, amal. Melayani orang, amal. Bicara sama teman, amal. Dengan catatan, ajarkan kau dalam solat. Apa itu solat ajarkan kita? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kau serahkan kepada Allah. Kalau kau bekerja cari muka sama Pak CEO, capek kau bos. 10 suruh kau kerja, 9 cocok, 1 salah, ini yang persoalkan 1. Ya? CEO kau cari muka sama CEO, mutasi, setengah mati kau cari muka lagi yang baru. Jangan kau ketawa, serius kah ini? Iya toh? Maka bekerjalah lillahi ta'ala. Apa ciri-cirinya orang yang lillahi ta'ala bekerja? Dia bekerja bukan cari muka. Dia bekerja, dia bilang apa? Saya mau semua kegiatanku ibadah. Siapa bilang kerja bukan ibadah? Jawab saya Kak dulu. Bapak kerja di sini sukarela atau karena cari nafkah? Jawab kamu. Dia bilang saya kerja ikhlas.
Pelan-pelan juga, ikhlas balik-balik. Iya toh? Iya. Bapak kerja di sini cari nafkah. Lalu apa ikut cari nafkah bukan ibadah? Ibadah, Pak. Bapak punya anak, punya pembantu di rumah, punya driver yang kita cari nafkah untuk mereka, masa enggak ada pahalanya? Itu cari nafkah itu ibadah. Cuma cari nafkahmu jangan kau menghalalkan segala cara. Cari nafkahmu kalau kau layani orang jangan kau ketus. Supaya apa? Kau melayani orang dapat pahala. Perlakukan itu nasabahmu dengan baik. Jangan kau bedakan yang kelas PPIP dengan paganda-ganda. Wow, kalau kreditur yang puluhan miliar, ya Pak Haji, kita mami nih kodong, segalina yang kredit kata 1 juta aja. Kenapa saya terlambat? Bagaimana? Itu berarti Pak, kalau begitu terus kau layani orang dan begitu terus sikapmu, apa pahalamu? Apa pahalamu? Tiba-tiba dapat serangan jantung, pak, mati. Nah lebih banyak dosamu. Dosamu ini, amalmu ini. Sosok kau bos. Habis. Maka jadikan pekerjaanmu ini ibadah. Caranya apa? Sederhana. Kerja, layani orang dengan sebaik-baiknya. Tutur kata yang lembut kata Nabi. Ahsin kalamaka. Haluskan tutur katamu. Boleh tegas tapi jangan menghina. Boleh tegas tapi jangan sakiti orang. Saya dosen. Saya tegas sama mahasiswa saya. Nggak ada berani. Tapi saya nggak pernah kasar. Dek, masuk jam 8 ya. Kalau lewat jam 8 tidak boleh masuk. Masuk nih. Mengajar mak ada yang mengetuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masuk. Jam berapa nih Dek? 8.15 menit Ustaz. Jam berapa orang masuk? Jam berapa Ustaz? Kalau begitu minggu depan kau masuk deh nah. Tunggu mak di luar. Sebentar bisa selesai kuliah baru kita ketemu. Enak ji perasaannya. Coba bedek baru masuk. Bodoh mentong ini. Pindah kau, keluar kau situ. Saya bilang jam 8 masuk, kau terlambat lagi. Bagaimana kau pintar? Keluar kau. Keluar, nak kasih kempes bawa mobil. Ya, saudara-saudara sekalian. Betapa sedikit amal kita kalau amal itu hanya sholat. Betapa sedikit amal kita kalau sholat Senin Kamis. Berapa puasa Senin Kamis dalam 1 bulan? Berapa sedikit pahala kita kalau hanya ngaji? Berapa sedikit pahala kita kalau hanya tahajud. Tapi coba kalau Bapak maknakan cari nafkah itu mulai dari keluar rumah. Bapak niat lillahi ta'ala. Panjang jalan itu pahala. Itu Nabi sudah kasih kau resep. Majenek kau yolo. Duduk kau dulu. Kalau kau perempuan muslimah tutupi auratmu. Kalau belum bisa kau tutup auratmu paling tidak jangan kau seksi. Kanu ses saja ki. Ada tong itu pakai jilbab tapi sempit. Baru warnanya seperti kulitnya. Jadi kita mengasosiasikan itu langsung dilihat. Nah kita ini laki-laki kan tergantung perempuannya. Makanya Al-Quran bilang laki-laki tundukkan pandanganmu, perempuan jaga akhlakmu. Nggak adil dong kalau kita kau suruh tundukkan pandangan baru kau berkeliaran sembarangan. Perbanyak amal. Kalau paling belum bisa kau pakai jilbab, jangan yang seksi. Jangan yang membuat orang mengasosiasikan itu bisa syahwat. Kalau kau perempuan, jangan pancing laki-laki dengan lembutnya suaramu yang mendayu-dayu. Pak CEO menelpon, Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Bagaimana suami orang tidak tergoda? Lagi di mana Dek? Di ruangan Ji Pak. Apa bikin ini Kak? Bingung tau apa mau gue bikin ini? Coba bedek kalau tegas kok. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Lagi di ruangan Ji Pak. Apa katanya tanya? Enggak ada telepon aku itu. Itu yang disebut menjadikan semua pekerjaan kita ini ibadah. Bapak tahu enggak? Cari nafkah. Satu-satunya sahabat yang pernah dicium tangannya oleh Rasulullah, fakir miskin. Nabi jalan. Tiba-tiba ada sahabat di pinggir jalan jabat tangan. Kan ketahuan itu Pak dari jabat tangannya orang kaya atau miskin. Coba makai.
Jabat tangki beda sama tukang parkir sama CEO. Beda-beda itu rasa-rasanya tangan Pak. Iya toh? Nah, Nabi terasa. Nabi lalu tanya, kenapa kasar begini tanganmu, saudara? Dia bilang, ya Rasul, saya ini orang miskin kodong. Terus kerjaku itu, pika ambil batu-batu besar di gunung, lalu ku kasih ciping. Ku kasih jadi kecil-kecil, lalu ku jual. Ini mina kasar tanganku kodong. Supaya anak istriku bisa makan. Saya cari nafkah, cari batu. Nabi terharu, dia ambil tangannya itu lagi sahabat-sahabat, lalu dicium tangannya oleh Rasul. Bayang kami kalau Prabowo cium tangan tak Pak? Menjauh baru Prabowo Pak. Ini Nabi cium tangan kita Pak. Nabi yang cium tangannya. Lalu apa kata Nabi? Saudaraku, ketahuilah tanganmu inilah yang kasar cari nafkah, yang akan melindungimu dan memudahkanmu masuk dalam surga. Jadi kerja di sini, jangan kau cari muka. Kerja di sini, jangan kau mau akal-akalan. Pura-pura persulit orang. Supaya ada leper. Kerja kau saja yang baik. Kalau kerja kau yang baik, tiap bulan dapat gaji, tiap tahun kenaikan pangkat, pahala dapat di akhirat. Dan saudaraku jangan anggap remeh ini. Karena kalau bapak sudah masuk di kubur, tidak bisa lagi tambah-tambah. Maka perjalanan itu ke kubur lama Pak. Tidak balik-balik nih orang. Kalau bapak dimutasi ke Papua, ada pilihan tidak? Kalau tidak suka di sana, ada pilihan? Ada Pak, pensiun dini. Apa? Iya toh? Ibu-ibu, suamimu cerewet, malas kerja, kuat makan. Ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ada pilihan, kasih pulang. Bapak-bapak, istrimu cerewet, malas masak, kuat habis uang. Ada pilihan? Ada. 2 malah pilihanmu Pak. Ganti atau tambah. Iya toh? Jelas Pak. Orang dari Jawa datang ke sini kerja, ternyata tidak enak di sini. Ada pilihan? Ada. Mulai rek, mangan orang mangan yang penting ngumpul. Pulang lagi ke Jawa. Iya. Tapi bapak kalau masuk kubur, ada pilihan tidak? Ada pilihan? Tidak ada Pak. Mau kok tidak enak deh, keluar kak dulu. Viral kok satu dunia Pak. Detik-detik pegawai Bank Mandiri keluar dari kuburnya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya datang ke sini mau memberi motivasi ke bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan bapak tidak sia-sia waktunya selama 30 tahun jadi pegawai. Lalu pegawainya itu tidak menjadi pekerjaan. Maka jadikan pekerjaan ini sebagai ladang amal. Mudah-mudahan selama kita bekerja, selama itu amal kita mengalir. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, dalam bahasa Al-Qur'annya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.